Halo guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang Perang Aceh. Nah, apa yang pertama kamu pikirkan tentang Aceh? Mungkin sebagian orang akan memikirkan tentang syariatnya. Di bagian pemerintahan yang terpikir adalah GAM. Sedangkan untuk kita yang suka sejarah, kita akan memikirkan bahwa Aceh adalah salah satu wilayah yang paling lama berperang melawan Belanda. Tahun 1816, Inggris menyerahkan Kepulauan Nusantara kepada Belanda. Lalu pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menyepakati satu perjanjian, yaitu Traktat London, yang dimana Inggris mendapatkan Semenanjung Malaya dan Belanda bebas menguasai Sumatera. Bentrokan antara Aceh dan Belanda terjadi pertama kali pada tahun 1829, di mana Belanda menyerang Barus yang pada saat itu di bawah kekuasaan Aceh. Karena tidak terima, Aceh melakukan serangan balikan ke pos-pos Belanda yang ada di Teluk Tapanuli. Pada tahun 1836, Aceh kembali menyerang Belanda, dan itu mendapat respon dari Belanda dengan cara Belanda memperkuat pertahanannya dengan mendirikan 3 benteng di dekat Barus, sehingga Belanda dapat mengalahkan Aceh pada pertempuran waktu itu. Pada tahun 1857, Jenderal Van Swieten dan Sultan Ibrahim Mansur Shah menyepakati perjanjian damai, di mana kedua belah pihak akan menyelesaikan segala pertikaian dengan cara berdamai. Tapi meskipun perjanjian sudah disepakati, Belanda tetap saja terus-menerus ingin menginvasi wilayah Aceh. Tidak hanya itu, Belanda bahkan mempengaruhi wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan Aceh seperti Langkat, Deli yang ada di Sumatera Timur untuk tidak lagi membayar upeti kepada Aceh. Akibat hasutan dari Belanda, Deli, Langkat, dan Batubara malah mendukung Belanda dengan mengibarkan bendera Belanda, sehingga pada tahun 1853 Aceh menyerang Deli, Langkat dengan bantuan dan dukungan dari Asahan dan Serdang. Setelah terusan Suez dibuka, wilayah strategis Aceh meningkat, membuat Belanda semakin takut kalau kekuasaan Aceh jatuh ke tangan kolonial lain, sehingga Belanda memutuskan untuk menancapkan pengaruhnya di wilayah Aceh dengan cara membujuk Inggris menandatangani Traktat Sumatera. Nah, dengan ditandatangannya Traktat Sumatera, itu adalah mengakhiri kekuasaan Inggris di Kepulauan Nusantara. Dengan ditandatangannya Traktat Sumatera membuat Aceh khawatir. Karena itu Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Tapi Belanda menggunakan segala cara agar hubungan diplomatik itu tidak berhasil. Itu adalah bentuk dari kekejaman Belanda sebelum menyerang Aceh. Agresi Belanda pertama pada tanggal 26 Maret 1873, tetapi Belanda tidak langsung menyerang karena menyiapkan pasukannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Aceh juga bersiap untuk perang yang semakin dekat. Pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jack Kohler mendarat di Aceh Barat. Di sana, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Daud Shah. Mereka kemudian menggempur Belanda dengan meriam. Akhirnya, Belanda mundur kocar-kacir karena pasukan lokal. Akhirnya, pada saat itu Aceh berhasil mempertahankan kekuasaannya dan Belanda kembali untuk meningkatkan kekuatan militernya. Karena tidak terima dengan kekalahan perang yang pertama, Belanda kemudian mempersiapkan kekuatan militernya dan melakukan serangan kedua yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, yang dimana pasukan ini berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki keraton. Pada tahun 1884, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Penobatan ini menjadi babak baru dalam perlawanan warga Aceh kepada Belanda. Yang awalnya memerangi Belanda untuk kepentingan wilayah, sekarang ditambah dengan kepentingan agama. Tokoh-tokoh seperti Panglima Polim dan Cik Ditiro adalah tokoh-tokoh yang menyuarakan perang yang berlandaskan keagamaan, yang berhasil membuat semangat masyarakat Aceh membara-bara untuk melawan Belanda. Di bagian barat ada Teuku Umar yang memberikan perlawanan dengan perang gerilya, sehingga membuat Belanda mulai kewalahan dengan serangan-serangan yang dijatuhkan oleh masyarakat Aceh.
Belanda kemudian menggunakan strategi stelsel di mana memusatkan satu kekuasaan di suatu tempat. Namun strategi ini gagal. Kemudian Belanda menggunakan strategi yang lain, yaitu mengutus seorang ahli orientalis yang bernama Snoeck-Hurgronje. Snoeck-Hurgronje adalah orang yang sudah lama belajar agama Islam, bahkan masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Snoeck-Hurgronje kemudian berbaur dan hidup bersama masyarakat Aceh guna melihat kebudayaan dan kebiasaan untuk menganalisis apa titik kelemahan yang bisa dijadikan Belanda untuk memecah belah masyarakat Aceh. Dari penyamarannya, Snoeck-Hurgronje berkesimpulan bahwa perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda itu didorong oleh para ulama. Belanda juga membentuk Korps Merkose, yaitu korps yang terdiri dari orang-orang Indonesia atau Londo Ireng di bawah opsir-opsir Belanda. Pasukan ini berhasil mematahkan perang gerilya oleh masyarakat Aceh. Di sisi lain, pejuang Aceh yang bernama Teuku Umar malah bekerja sama dengan Belanda dengan pergi menyerahkan diri kepada Belanda. Namun kenyataannya itu ia lakukan untuk mengetahui strategi Belanda dan ingin mengambil senjata-senjata milik Belanda. Tidak berselang lama, ia memang kembali kepada masyarakat Aceh namun gugur dalam pertempuran pada 11 Februari 1899. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyakden dan Cut Baren. Pada tahun 1903, Sultan Mahmud Daud Shah dan Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Kehilangan banyak pemimpin membuat masyarakat Aceh merasa khawatir. Sementara itu, Cut Nyakden masih memperjuangkan dengan masuk keluar hutan meskipun dalam keadaan kondisi yang rentan, bahkan penglihatan yang sudah kurang jelas. Karena kekhawatiran mereka terhadap Cut Nyakden, mereka memutuskan untuk memberikan Cut Nyakden kepada Belanda. Dan akhirnya Cut Nyakden ditangkap dan diasingkan sehingga wafat dalam pengasingan. Meski begitu, Perang Aceh masih terus berlanjut meski dalam skala yang kecil. Sampai akhirnya kedatangan Jepang yang langsung